Selamat malam, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kita berjumpa kembali di dalam channel Sidang Ilahi. Kita bersyukur kita bisa sampai hari ini bertatap muka untuk kita berbincang-bincang tentang banyak hal yang disampaikan oleh Dr. Yonatan Purnomo. Nah, kita sudah mengikuti acara yang ketiga kemarin, yaitu tentang kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia tidak tahu hari kiamat. Di dalam Matius 24 ayat yang ke-36, di sana tertulis, di dalam teks bahasa Indonesia, TB 1 punya LAI, itu tertulis tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nah, ini ada kata anak pun tidak. Nah, ini menunjukkan indikasi bahwa Yesus itu tidak tahu tentang hari kiamat. Nah, ini menjadi satu pokok bahasan yang cukup krusial yang dibahas oleh Dr. Yonatan pada webinar yang ketiga dari Biblical Center. Nah, mungkin dari sini teman-teman bisa memberikan masukan atau tanggapan bagaimana kira-kira menurut teman-teman, apakah dengan teks ini kita ini bisa yakin tahu bahwa Yesus itu memang tidak tahu hari kiamat. Apakah benar bahwa Yesus tidak tahu hari kiamat? Sedangkan Yesus adalah Tuhan, bagaimana dia bisa tidak tahu tentang hari kiamat? Nah, ini yang diyakini oleh teman-teman Kristen semua, bahwa secara teologis Yesus tahu, tapi tentang bunyi teks ini menyatakan bahwa Yesus itu seolah-olah dia tidak tahu. Nah, kadang ketika menjelaskan itu, teman-teman hamba Tuhan itu memakai dengan kajian teologi, dengan dasar teks Alkitab dari ayat-ayat yang lain. Tapi ayat ini harus bisa kita jelaskan. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Dr. Yonatan Purnomo. Nah, mungkin teman-teman bisa memberikan tanggapan hal yang berbeda mungkin dari apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Yonatan Purnomo. Baik, silakan kalau ada teman yang mau mulai untuk memberikan masukan dan tanggapan tentang teks ini. Karena di dalam teks yang kanon itu Yesus tahu tentang hari kiamat. Bagaimana teman-teman? Ya, malam Pak Fendi. Mungkin dari saya ya. Ya, Ayat sama. memang menjadi satu pertanyaan ya sejak dari dulu saya dalam hati kecil saya, cuman saya tidak tahu tanya kemana gitu ya. Kok Tuhan Yesus tidak tahu? Jadi saya dengan ayat itu saya mempunyai satu pemahaman bahwa Tuhan Yesus itu memang lebih rendah sedikit daripada Bapa dalam hal ini. Itu yang menjadi pemahaman saya selama ini sebelum disingkapkan oleh Dr. Yonatan Purnomo ya, sebelum saya mengikuti Biblikos untuk topik ini. Jadi memang itu juga menjadi satu pertanyaan buat saya, tapi saya tidak tanyakan kemana, cuma dalam hati. Cuman akhirnya saya berkesimpulan seperti itu, bahwa oh iya, Tuhan Yesus memang tidak tahu karena dalam keadaannya sebagai manusia, dia itu dalam posisi lebih rendah daripada Bapa. Demikian saya rasa sepertinya banyak juga teman-teman kita orang percaya ya juga mempunyai pemahaman seperti saya. Saya pikir seperti itu, uh, Pak Fendi. Terima kasih. Ya, memang yang kita sering dengar ketika ini ditanyakan, saya sendiri dulu juga waktu masih baru belajar tentang teologi, pemikiran saya juga mungkin sama ya, kita hampir sama, karena kita percaya bahwa Yesus itu pasti Tuhan, tidak mungkin dia tidak tahu kan. Cuman ketika kita membaca ayat ini dan ditanyakan, ini kadang-kadang membuat kita menjadi ragu-ragu, benar nggak ya? Oh, berarti hanya Bapak sendiri
Artinya Yesus itu lebih rendah, ada hierarkinya, di bawah dari Bapa, kan begitu, seperti yang Bu yang sampaikan. Jadi sebagai keadaan manusianya, ya kan begitu, karena dia yang waktu itu kita tahu bahwa Yesus itu karena menjadi manusia, 100% manusia, kan? Kalau tidak salah diajarkan oleh teman-teman yang di STT itu, mereka mengatakan karena keilahiannya itu sedang dilepas. Yesus itu manusia biasa waktu itu, makanya dia tidak tahu. Tapi nanti setelah dia bangkit naik surga, mungkin dia sudah tahu. Pemikiran saya juga sama begitu. Nah, bagaimana dengan pengalaman teman-teman yang lain? Ya, Pak Wendy, Ya, saya pikir sampai sekarang banyak orang Kristen yang masih mempertanyakan masalah ayat itu dan bahkan banyak yang belum mengerti. Ya, kenapa ayat itu berbunyi seperti itu? Bahwa Yesus tidak tahu hari kiamat. Dan bahkan kalau kita mendengarkan ulasan-ulasan, khotbah-khotbah yang disampaikan oleh pendeta-pendeta, kan pada umumnya kan ya seperti yang Pak Fendi sampaikan tadi, bahwa Yesus menanggalkan keilahiannya sehingga tidak tahu hari kiamat. Tapi bagaimana dengan ayat yang lain, bahwa Yesus dan Bapa itu satu, gitu loh. Jadi bagaimana Yesus bisa meninggalkan keilahiannya? Nah, sehingga kalau kita mendengarkan sampai sekarang kan ayat itu akhirnya diputar sana sini untuk supaya memberikan pemahaman kepada orang yang bertanya. Nah, tapi kan setelah kita mendengarkan penjelasan Dr. Yonatan Purnomo, nah ternyata itu kan ayatnya berbunyi seperti itu karena diambil dari naskah yang tidak kanon. Nah, ini kan menjadi masalah dan banyak orang Kristen tidak tahu itu. Karena yang dipahami orang Kristen sekarang bahwa Alkitab yang dipegang sekarang adalah Alkitab yang ineransi, tanpa salah, dan kanon. Padahal ternyata itu terbukti sebaliknya, bahwa itu tidak kanon dan membuktikan juga bahwa Alkitab yang kita pegang sekarang kan tidak ineransi. Ya kan? Ternyata banyak salahnya. Nah, ini perlu orang Kristen kan banyak mendengarkan lah informasi-informasi. Nah, apa yang disampaikan oleh Dr. Yonatan Purnomo kan merupakan sebuah informasi yang luar biasa yang disampaikan mengungkapkan kebenaran. Nah, supaya ini bisa dipahami. Jangan sampai kita selalu mendengarkan khotbah-khotbah, tapi kita tidak tahu yang sebenarnya. Nah, memang kan selama ini kalau mendengarkan penjelasannya Dr. Yonatan Purnomo, bahwa ya ternyata selama ini kan ibaratnya banyak informasi-informasi yang disembunyikan kan. Nah, banyak informasi-informasi yang disembunyikan sehingga kebenarannya itu tidak diungkapkan secara murni 100%. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Dr. Yonatan Purnomo kan luar biasa saya pikir. Menjadi informasi yang valid dan membuat kita orang Kristen harus mulai sekarang itu belajar banyak lah. Ya, jangan hanya mendengarkan informasi-informasi yang selama ini kita dengarkan, tapi kita tidak mau belajar dan mencari. Nah, jadi itu yang yang saya pahami Pak Fendi, bahwa ya memang dari dulu juga saya pernah berpikir kok Tuhan kok tidak tahu hari kiamat gitu. Tapi ya karena kita disuguhi dengan khotbah-khotbah yang seperti saya katakan tadi, ya kita percaya saja. Ya. Tapi ya puji Tuhan lah kita bisa mendengarkan apa yang diulas oleh Dr. Yonatan Purnomo tentang ayat ini. Saya kira itu Pak Pendi dari saya. Terima kasih. ya, terima kasih. Nah, itu ada penjelasan dari Dr. Yonatan. Kalau tidak salah dia mengatakan bahwa sebenarnya ayat itu ditambahkan, kan begitu. Jadi ayat itu sebenarnya tidak ada. Kata-kata tentang Yesus anak berbeda itu sebenarnya kan tidak ada. Nah, ini menjadi menarik ya. Ketika teks kanonnya tidak ada tertulis, kemudian yang tidak kanon itu ada. Kok bisa ini muncul kan begitu? Ya, karena gini Pak Pendi saya tambahkan. Karena kan ternyata bahwa
yang ayat yang ada anak pun tidak, itu kan ternyata itu kan buatan perorangan, bukan dari hasil konsili gereja. Nah, yang ditetapkan oleh konsili gereja. Nah, sehingga ya memang namanya juga buatan pribadi, apalagi itu dari adopsionis seperti yang dijelaskan oleh Dr. Tan Purnomo, yang tidak mau mengakui keilahian Yesus, yang diduga bahwa itu dibuat oleh orang Yahudi yang masuk Kristen yang memang masih membawa pola pikir Yahudi dan menyangkal keilahian Yesus, ya seperti itulah bunyinya. Dan itu yang menjadi masalahnya karena yang dipercaya sampai sekarang ya seperti itu, gitu loh. Artinya itu naskah itu yang dipercayai, tulisan itu yang dipercayai. Nah, beda dengan apa namanya itu teks Bizantin yang sering diungkapkan oleh Dr. Newton Purnomo bahwa itu yang dikonsilikan gereja-gereja dan ditetapkan sebagai kanon Alkitab. Nah, itu yang saya pahami Pak Fendi, sehingga apa namanya itu kata anak pun tidak, ya karena itu dari apa namanya naskah yang tidak kanon, buatan perorangan, bukan hasil konsili gereja. Makasih Pak Mendi. Ya, terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menanggapi, mungkin memberikan masukan yang berbeda. Saya Pak Fendi. Ya, silakan. Shalom semuanya. Matius 24 ayat 36 ini sebenarnya bukan masalah yang sepele, ya. Tapi ini sebenarnya masalah yang krusial karena menyangkut kristologi. Artinya ketuhanan Kristus, ya, atau keilahian Kristus itu dipertaruhkan di situ. Sebab dengan kata-kata bahwa anak pun tidak tahu, ude hohuios itu, ya. Kalau itu ada seperti itu, berarti sama saja mengatakan bahwa Yesus tidak maha tahu. Sementara di banyak ayat-ayat yang lain di dalam Perjanjian Baru, Yesus itu maha kuasa, Yesus itu maha kasih, maha benar, dia adalah aletheia, ya. Aletheia itu kebenaran, Yesus adalah benar. Yesus itu maha tahu, maha benar, bahkan dia maha hadir. Waktu dia jadi manusia pun dia berkata, siapa berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Aku menyertai kamu. Itu artinya Yesus maha hadir. Yesus maha kuasa. Yesus maha segalanya. Tapi ayat ini itu menunjukkan bahwa Yesus tidak maha tahu. Bahkan Yesus tidak tahu. Itu di teks yang tidak kanon. Ya, dihilangkan. Bukan dihilangkan, tapi ditambahkan. Udehoios itu ditambahkan. Nah, ini juga menjadi bahan di mana orang-orang yang mengkritik Alkitab, mengkritik firman Tuhan, terutama dari saudara-saudara kita, orang-orang yang juga meragukan keilahian Kristus, ketuhanan Kristus, itu menjadi bahan di mana ini adalah ayat yang tepat bahwa Yesus itu tidak maha tahu. Katanya Yesus itu Tuhan, katanya Yesus itu Allah. Kok tidak maha tahu? Dan banyak orang Kristen, mungkin para pendeta, para teolog, atau mungkin para akademisi yang tidak mengerti, mereka menjawabnya hanya dengan ngeles bermacam-macam. Dikatakan bahwa itu waktu Yesus masih manusia, Yesus menjadi manusia. Lalu kemudian kalau itu jawabannya seperti itu artinya berarti kan memisahkan antara kemanusiaan dan keilahian Yesus. Padahal kemanusiaan Yesus dan keilahiannya tidak terpisahkan. Yesus yang manusia itu Yesus juga yang ilahi. Yesus yang ilahi itu juga Yesus yang menjadi manusia, menjadi daging. Jadi kalau orang menjawab dengan dalih atau dengan alasan bahwa Yesus tidak tahu itu karena Yesus membatasi dirinya. Yesus waktu jadi manusia.
Tapi kealahan Yesus, dia maha tahu. Nah, itu sudah hal yang menurut saya itu adalah konsep teologis yang tidak benar. Karena itu memisahkan antara keilahian Kristus dengan kemanusiaannya. Padahal kemanusiaan Kristus dan keilahian Kristus tidak terpisahkan. Jadi Yesus maha tahu. Yesus dari kekal sampai kapanpun, dari kekal sampai kekal, dia maha tahu. Dia maha hadir. Dia maha kuasa. Jadi teman-teman sekalian, kita mesti bersyukur dengan penjelasan Dr. Jonathan Purnomo, karena disampaikan bahwa di Alkitab yang kanon, kata ude hohuios itu tidak ada. Jadi kalau seperti itu berarti Yesus tidak pernah mengatakan bahwa anak pun tidak tahu. Malaikat-malaikat tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Bapa dan Yesus adalah satu. Kalau Bapa maha tahu, Yesus pun juga maha tahu. Demikian Pak Fendi. Tuhan memberkati. Terima kasih, Pak Ina. Ya, saya sempat teringat dengan ayat yang mengatakan bahwa Yesus bilang, aku di dalam Bapa, ya kan? Jadi artinya kan Yesus tidak pernah lepas dari Bapa, kan selalu bersama, karena di dalam konsep Kristen bahwa anak, Bapa, dan Roh Kudus itu adalah satu, kan? Jadi tidak terpisahkan. Jadi bagaimana mungkin itu terpisah-pisah begitu, kan? Nah, ini yang akhirnya kadang-kadang kita menjadi blunder. Padahal kalau Bapak tahu, Yesus ya pasti tahu, kan? Menurut Pak Ina kan artinya kan maha tahu dan bersama-sama terus gitu. Jadi bukan dipisah-pisah gitu Pak ya. Seharusnya teman-teman kita yang lainnya mungkin selama ini ya menganggap bahwa Alkitab yang selama ini beredar, yang selama ini kita pakai itu adalah kanon inerransi, seharusnya sudah mulai memikirkan bahwa ternyata Alkitab yang selama ini kita anggap kanon inerransi itu terdapat kesalahan, banyak kesalahannya, dan itu dengan bukti yang sudah dibuktikan oleh Dr. Jonathan Purnomo. Itu baru 3, ya, baru 3 ini aja sudah menjadi satu bukti yang otentik yang tidak bisa terbantahkan. Ya, mudah-mudahan teman-teman kita semua mendapat pencerahan sehingga mereka mengakui bahwa Alkitab yang kanon itu ada dan terjaga sampai hari ini, yaitu Alkitab Bizantin. Itu Pak. Baik, terima kasih Pak Ina atas masukannya. Mungkin teman-teman yang lain mau menambahkan sebelum kita nanti akan break sebentar. Kita akan berbincang dengan yang lain. Silakan. Baik. Dari saya Pak. Ya, Pak Fendi, silakan. dari Pak Fendi. Ya, dari penjelasan sekali lagi memang Matius pasal 24:36 itu saya coba bacakan lagi yang dari terjemahan yang ada yang kita pegang. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi dijelaskan dalam temuan yang sudah dipaparkan Dr. Jonathan Purnomo bahwa kata anak pun tidak itu tidak ada dalam teks asli. Seperti yang tadi Pak Inga sampaikan. Jadi memang ini seperti menggiring bahwa ada perbedaan pengetahuan di dalam Allah Tritunggal. Seperti ada pemisahan pengetahuan yang mereka miliki. Hanya Bapa yang tahu. Sementara tadi yang disinggung oleh Pak
kita tahu di Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Nah, kemudian tadi ada ayatnya nyatakan aku di dalam Bapa. Jadi dalam ketiganya itu semuanya terikat satu. Jadi tidak ada pemisahan. Jadi ini mementahkan sebuah penafsiran bahwa di antara ketiganya itu ada pemisahan pengetahuan. Jadi temuan atau yang diungkapkan oleh Dr. Yonan Purnomo itu menguatkan iman kita bahwa secara teks gramatikal itu tidak ada informasi tentang anak tidak tahu. Ini benar-benar mendegradasi keilahian Yesus. Terjemahan yang ada sekarang ketika dibaca oleh jemaat awam, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi ada pemisahan antara pengetahuan anak, Bapa, dan Roh Kudus. Dr. Jonathan Purnomo juga mengungkapkan istilah periskoresis dalam bahasa Yunaninya. Periskoresis ini mereka saling merasuki, saling memasuki, atau saling berputar di antara mereka dalam kesatuan yang sempurna. Jadi tidak ada pemisahan. Ini mementahkan tafsiran-tafsiran. Tapi kalau menggunakan terjemahan ini, terbuka tafsiran seperti itu. Memisahkan seperti ada perbedaan pengetahuan yang dimiliki antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi nyata-nyata sudah dinyatakan ini terjemahan yang salah. Tidak menggunakan dasar dari Alkitab yang sudah dikanonkan oleh Bapak-Bapak gereja. Kalau dibuktikan itu WHNU mengambil Sinaiticus dan tidak ada bukti dan tidak ada sejarahnya, mungkin teman-teman para pemirsa nonton netizen bisa tuliskan, mungkin dapat informasi kapan Sinaiticus itu dikanonkan oleh gereja. Tidak pernah. Jadi Alkitab kanon itu di Kartago, yang Bizantium, yang dipakai dan itu dijelaskan berkali-kali. Dan kita akan ulangi hal ini seperti ini. Ini mementahkan semua tafsiran-tafsiran dan menutup kemungkinan tafsiran bahwa ada perbedaan pengetahuan di antara Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ini menguatkan iman kita bahwa di dalam kemanusiaannya, Yesus tidak pernah terlepas dari Allah dan Roh Kudus. Dia adalah ketiga yang esa. Itu sementara dari saya, nanti teman-teman bisa menambahkan yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ishak. Saya teringat itu mengenai sumber teks yang ada di dalam Textus Receptus. Itu kalau dilihat itu sama dengan punya teks Bizantin. Jadi sama-sama tidak ada kata anak pun tidak. Nah, bagaimana bisa muncul di dalam teks punya WHNU bisa ada kata seperti itu? Ya, informasi dari video terakhir dengan Pak Joshua Tewu itu juga nyatakan, jadi ini satu kali pembenaran atau satu bukti bahwa Textus Receptus saja tidak ada kata anak. Sekalipun Dr. Yonatan Purnomo juga menemukan ada 2000 juga perbedaan dari Textus Receptus. Jadi kita ambil saja, kenapa harus pakai sumber yang lain? Kenapa kita tidak pakai sumber yang kanon? Jadi itulah yang pentingnya sekarang, kalau memang ada perbedaan, tapi bukan hanya Bizantium, yang seperti Pak Pendi disampaikan, bukan hanya Bizantium yang anak tidak tahu, itu tidak ada. TR juga nyatakan tidak ada. Nah, kalau WHNU itu anak tidak tahu, ini satu penggiringan opini untuk terbuka sebuah tafsiran bahwa anak itu tidak tahu. Jadi mendegradasi keilahian Kristus. Terjemahan yang kita baca sekarang, yang nyata sekarang ini yang kita pegang, yang beredar di Indonesia, itu jelas-jelas mendegradasi keilahian Kristus, sehingga kelabakan semua para apologet, kelabakan semua para yang kita teologi untuk menjawab pertanyaan.
Anak sekolah minggu kalau baca nih tanya, anak pun tidak, anak nih siapa? Yesus. Yesus tidak tahu ya? Kita mau jawabnya susah karena teks ini berkata demikian. Tetapi puji Tuhan, dibukakan kepada kita dari teks Bizantium tidak ada. Bukan hanya Bizantium, ada juga Textus Receptus. Jadi dua ini masih ada. Masih dibuktikan bahwa tidak ada. Nah, kenapa kita pegang yang mendegradasi kelahiran Kristus? Ini menjadi pertanyaan, dan sekali lagi seperti Pak Ikna tadi sampaikan, teman-teman yang pegang Alkitab sekarang harus mulai memikirkan Alkitab yang kita pegang ini kanon tidak. Terima kasih. Itu tadi tambahan sedikit. Ini juga akhirnya kan yang disampaikan Dr. Yonatan kalau tidak salah itu teks yang dipakai oleh Westcott and Hort gitu kan, itu dipakai oleh orang-orang saksi Yehova. Saksi Nah, Yehova. sama dengan yang kita pakai sekarang kan. Iya, sama. Nah, Jadi ini kan problem. Kita mau mengatakan bahwa mereka tidak boleh mengajarkan kesesatan, tetapi ternyata teksnya sama. Karena mengambil sumber yang sama kan begitu. Nah, ini kan jadi problem di dalam dunia kekristenan. Mengapa kita tidak mengambil dari sumber teks yang kanon? Sebenarnya kan begitu. Nah, cuman mungkin ini yang sedang dibahas Dr. Yonatan. Memang sementara ini teman-teman dari yang ada di belahan Indonesia, kita belum pernah mendengar bahwa ternyata ada teks kanon kan. Bagaimana teman-teman yang lain? Mungkin Pak Ya, Hengki. Pak Pendi, saya tambahin gimana? sedikit. Kan yang menjadi masalahnya sekarang kan saksi Yehova dibidat-bidatkan. Tapi ternyata kitab yang kita pegang kan sama. Sekarang itu siapa yang bidat sebenarnya, gitu loh. Nah, jadi itu yang menjadi persoalannya kan. Jadi ya, saya sih melihat sekarang ini apa, banyak orang Kristen yang tidak mau berpikir tentang apa namanya, apa sih kitabnya sekarang yang dipegang ini, betulkah itu kanon atau tidak? Kan orang tidak mau berpikir di situ. Pokoknya terima aja apa adanya, ya kan? Tapi di satu sisi, ya kadangkala kita menyoroti apa namanya, apa ya, keyakinan atau apa yang dipahami oleh orang lain. Nah, kemudian kita melihat salah, ya. Padahal kita tidak tahu bahwa yang kita pegang juga salah. Jadi sama-sama salah gitu loh. Nah, jadi ini yang menjadi masalahnya. Tapi ya kita bersyukur apa yang disampaikan Dr. Yonatan itu memperbandingkan ya kan apa yang dipakai saksi Yehova dengan yang kita pegang sekarang ternyata satu sumber. Nah, ini yang seharusnya kita pikirkan. Nah, jadi siapa sebenarnya yang bidat, yang pakai Alkitab bidat itu? Kita atau saksi Yehova? Nah, ini yang perlu diluruskan. Nah, saya kira gitu, Pak Pendi. Baik, terima kasih Pak. Satu lagi ya, mungkin Pak Ya, Hengki. Pak Fendi. Setelah itu rehat. Oh ya, silakan. Oke, saya ya. Ya, silakan. Gini ya, saya menanggapi ini tadi semua, mestinya kita ya tidak bisa langsung menyalahkan kok kita itu terima begitu saja, karena sejak kecil, sejak lahir jadi seorang Kristen, kita sudah terima seperti itu, bahwa anak pun tidak tahu. Kita lahirnya sudah di situ. Jadi betapa sulitnya kita tuh merubah pola pikir kita yang tiba-tiba seperti ini. Jadi untuk mendengarkan, mestinya di YouTube itu sudah dijelaskan dengan sangat gamblang, dengan sangat jelas. Sebagai orang awam pun ngerti gitu loh aku. Kemudian berarti bukankah ini dibutuhkan sebuah integritas untuk mendengarkan dan kedewasaan kita untuk menerima ini semua, karena kita ini gini loh, sulit menerima sesuatu yang baru, kebenaran yang baru, padahal kebenaran yang kita sudah lama kita anggap kebenaran itu sudah benar. Itu betapa sulitnya. Kemudian menanggapi ini ya, anakku tidak tahu. Pemikiran saya, bagaimana bisa Yesus itu tidak tahu hari kiamat di Matius 24 ayat 36. Sedangkan di Yohanes 10 ayat 30 dan Yohanes 10 ayat 38 diulangi lagi kan omongan itu. Yesus bilang, aku dan Bapa adalah satu. Itu Yesus sendiri yang bilang. Makanya dari dulu itu saya sering ngomong-ngomong dengan teman-teman saya itu bilang gini, ada teologi IDST. Saya baru mengungkapkannya. Apa itu IDST? Itu istilah saya sendiri.
teologi isuk dele sore tempe. Karena omongan Yesus, aku enggak tahu. Tapi di Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapak tahu. Kalau seandainya saya boleh berandai-andai, saya hidup zaman itu, tentu aku akan protes, langsung nyolot, lo gimana sih Tuhan Yesus? Katanya elu itu bilang tahu apa? Lu nggak tahu hari kiamat. Terus katanya Yohanes, engkau bilang aku dan Bapak satu, saling mendiami. Kok gitu mestinya kamu tahu dong. Kenapa kamu nggak tahu? Bilang nggak tahu di Yohanes 10 ayat 30. Betul kan isuk dele sore tempe kalau gitu. Nah, ya kita gini. Jadi apalagi dikuatkan dengan Kolose 1 ayat 19. Bahwa seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia. Itu sudah jelas gitu loh. Jadi kita enggak usah berbantah. Jadi kita harus tahu mana yang benar dan mana yang salah. Waktu itu sih aku ngikuti, oh ini King James aja karena loh kenapa beda? Yang versi terjemahan Indonesia dengan King James beda. Kemudian temanku bilang, ya kamu ngikut yang mana, milih yang mana? Loh kok milih-milih sih? Loh ini masalah beda loh, omongan ini beda. Ya itu sih. Terus gini ya, masalah sinetikus tuh jelas tadi Pak Yusak sudah ngomong bahwa di konsili mana dikanonkan, kita diajari itu di YouTube, kita belajar itu. Kemudian dijelaskan pula di garis historical land. Ada kan kemarin menunjukkan historical land bahwa kelahiran sinetikus itu didahului oleh Origen yang sudah mengatakan itu, dikatakan bahwa dia mengutip sama kutipannya sama dengan persis dengan teks Bizantin, tidak ada ode hovias kan gitu. Berarti itu kan menunjukkan bahwa sudah tidak terbantah lagi masalah ini gitu loh. Kenapa masih ada yang ngotot bahwa Yesus nggak tahu itu sebagai kemanusiaannya? Apa enggak baca? Ini kan bahasa Indonesia. Kemarin itu bicaranya bahasa Indonesia. Terus Alkitabnya yang dibaca juga bahasa Indonesia. Kan Alkitab enggak berhenti di Matius 24 ayat 36 toh. Terus baca yang lainnya itu gimana? Mestinya kan bertanya seperti itu gitu loh. Ya itu sih yang saya dapatkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Magda. Saya dapat istilah baru, IDST ya. Oke, terima kasih. Kita sekarang memasuki perbincangan untuk sesi yang berikutnya, yang saya rasa mungkin kemarin teman-teman sudah mendengarkan tentang paparan yang disampaikan oleh Dr. Yonatan dengan banyak hal berkaitan bukti-bukti yang menyatakan bahwa ternyata memang teks yang dipakai oleh WHNU itu ternyata sebenarnya sumber mereka memang betul-betul tidak kanon. Nah, ini yang membuktikan bahwa teks sumber yang kita pakai sekarang, yang dipakai oleh orang-orang Kristen pada saat ini, itu sebenarnya sumber teksnya itu tidak kanon semua. Nah, buktinya apa? Karena itu ada di dalam WHNU, ada 240 negara lebih yang memakai teks yang tidak kanon tersebut. Ya kan? Nah, ini menjadi satu persoalan yang tentunya harusnya kita ini terbuka. Kita harus melihat dengan adanya bukti tersebut. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan teman-teman tentang bukti yang sudah disampaikan oleh Dr. Yonatan tentang banyak hal yang diakui oleh si orang-orang yang menyatakan sumber teks mereka itu bahwa mereka memakai kitab dari punyanya WHNU. Silakan. Mungkin Pak Fendi, saya ingin mengomentari. Mungkin saya mencoba mengambil perspektif lain sebelum berbicara bukti. Mungkin kawan-kawan yang lain aja yang mengerti soal bukti-bukti itu. Kebetulan saya nggak tahu.
Tapi saya coba memberi perspektif yang lain tentang kanon tidak kanon, lalu yang disampaikan Pak Dr. Yonatan. Menarik ketika saya mencoba melihat dari sisi yang Bizantin ini tidak dipakai. Kalau kita bicara kebenaran, semestinya kan ini menjadi rujukan. Pak Yonatan sendiri kemarin sempat mengatakan di dalam diskusi dengan Yosua Tewu, Dr. Yosua Tewu, bahwa ketika mengatakan bahwa Yesus tidak tahu, anak pun tidak itu, dalam tanda kutip, sebenarnya Yesus dianggap tidak tahu itu, ini kan sempat dibahas oleh rekan-rekan yang tadi, teman-teman yang lain, bahwa keilahian Yesus itu menjadi terdegradasi. Nah, saya melihat di penyesatannya ini, kenapa? Ini akan berakibat fatal bagi umat. Dan pertanyaannya, kenapa berani-beraninya atau memang dalam keadaan ketidaktahuan, kemudian itu saja yang dibuat, yang dijadikan sumber, tanpa harus berpikir akibatnya. Apakah, ya kalau pakai bahasa dalam diskusi hari-hari lah, ini kok orang nggak tahu ya, apa nggak takut ya mengambil posisi seperti ini, memberikan Alkitab yang notabene katanya adalah firman Tuhan yang tidak pernah ada salahnya, tidak pernah ada kelirunya, tapi kemudian secara substansi tadi merendahkan posisi Yesus. Saya sangat bersyukur dengan hadirnya Biblikos ini. Tuhan di masa sekarang ini memakai Dr. Yonatan untuk menjadi berkat bagi kekristenan di Indonesia. Saya menganggap ini Pak Dr. Yonatan ini menjadi pelopor perubahan kekristenan di Indonesia. Saya yakin itu, saya punya keyakinan itu, karena memang bisa dibuktikan dari yang disampaikan selama ini, fakta-fakta bahwa ternyata yang kita gunakan selama ini itu tidak kanon. Ya saya mungkin tantangannya ini sangat besar, karena lagi-lagi orang kan akan bertanya Biblikos itu siapa, Pak Dr. Yonatan itu siapa. Tapi saya tetap meyakini bahwa yang namanya kebenaran yang secara unsur itu dia memiliki aspek absolut, dia memiliki aspek objektif, dan tentunya berlaku secara universal, itu tidak mungkin akan tergeserkan atau terkesampingkan oleh kepentingan-kepentingan di luar kebenaran itu. Dia akan menunggu waktunya. Ada saatnya Tuhan pasti membuka ini semua dan kita akan mengalami perubahan dalam waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Saya menyorotinya di situ. Jadi bagaimana Tuhan memakai Pak Yonatan sebagai pelopor perubahan Indonesia ini. Yang kedua, orang-orang yang sudah terlanjur membuat Alkitab yang tidak kanon ini sebagai rujukan, memberitakan yang isinya itu sebenarnya secara substansi itu penyesatan. Kita dihadapkan pada Yesus yang lain, kepada Yesus yang lain yang bukan Yesus sesungguhnya. Sementara Rasul Paulus di dalam Galatia 1 ayat 8 itu sangat tegas, luar biasa. Jadi saya kira perspektif saya dari dua hal itu, Pak Fendi. Silakan mungkin yang lain menambahkan. Terima kasih. Silakan, ada yang mau menambahkannya? Ya, salam Pak Fendi, rekan-rekan yang tercinta, dan para pemirsa pemerhati channel Sidang Ilahi yang kita singkat dari ajakan untuk silakan datang ikutilah Injil, tentu Injil yang benar gitu kan. Nah, menarik pada topik malam ini, selain kita membahas edisi ketiga, episode ketiga dari paparan Bapak Dr. Yonatan Purnomo mengenai kelanjutan teks-teks yang bermasalah pada Alkitab yang tidak kanon,
Kita juga melihat ada paparan yang lanjutan ketika ada dialog untuk membahas Alkitab yang kanon dan tidak kanon. Nah, saya mencermati dan mengamati bahwa situasi kita pada saat ini, orang mengatakan dulu ya kan itu ada abad kegelapan. Kalau saya sekarang malah melihat ini kita sekarang ini masuk dalam abad kegelapan zaman akhir ini kan. Kenapa? Karena kita baru sadar gitu kan. Ternyata yang selama ini kita yakini, kita pegang dan kita akui gitu kan, ternyata membawa dampak dan permasalahan. Dan permasalahan yang kita hadapi, terutama tentang Alkitab yang kita baca, itu bukan kita karang-karang sendiri, tapi terlahir dengan sendiri ketika kita mulai membaca, kok ini ada ketidaksinkronan dan ada hal-hal yang tidak berkesesuaian gitu kan. Nah, ini tentunya sudah mencirikan bahwa wah ada sesuatu yang tidak pas gitu kan. Kalau di dalam ilmu penyidikan ini ada apa, ini patut dicurigai ini kan. Tentunya kalau satu dokumen yang menjadi satu keyakinan itu harus mutlak punya kebenaran yang bisa kita pegang gitu kan. Nah, saya mencoba mencermati dan mengikuti paparan dan pengajaran dari Bapak Yonatan Purnomo. Kita melihat bahwa pada zaman mula-mula ya kan, ya walaupun ada penyesat atau ini, tapi bapak-bapak gereja itu kan bersikuku mengajarkan dan menginjili kemana-mana gitu kan, memakai satu bahan yang diakui bersama gitu kan, dan itu yang menjadi dasar pegangan yang ada di gereja-gereja gitu kan. Nah, kita mulai mengetahui bahwa terutama di gereja-gereja yang berbasis kepada pengajaran dari Bizantin, itu teksnya itu sama semua gitu kan. Kalau kita mau pakai ukuran ya kan dari zaman para rasul sampai dengan ya kan sampai dengan nih ya kan abad ke-19 akhir gitu kan. Itu semuanya hampir ya, kalau boleh kita lihat bahwa hampir memakai sumber teks dari Bizantin. Ya kan? Nah, cuman mungkin ada dua gitu kan, Bizantin yang murni yang terjaga di gereja-gereja mula-mula, dan ada Bizantin yang kemudian mewujud di dalam Textus Receptus gitu kan, yang dibuat oleh Desiderius Erasmus ini gitu kan, pada abad ke-16, 15-16. Nah, cuman kita tahu ya kan, bahwa Desiderius Erasmus ini mengambil teks Bizantin yang tidak lengkap. Ya kan, berdasarkan naskah-naskah yang ada di barat dan tidak lengkap gitu loh, banyak yang bolong, dia isi dengan banyak sumber gitu loh, ya kan, banyak sumber termasuk yang dari Vulgata dia terjemahkan lagi kepada Yunani gitu loh, itu yang menjadi dasar. Nah, pada tahun abad 16 kita melihat sang reformator yang ini Martin Luther juga masih memakai teks Bizantin gitu kan, walaupun dia pakai Textus Receptus gitu loh. Itu ujungnya artinya masih sama ya dalam hal ininya. Nah, yang berubah itu ketika pada tahun 1881 kan ya. Ini nanti mohon bisa dikoreksi Pak Fendi atau yang lain atau dari Pak Yonatan gitu kan. Itu kan Westcott and Hort mengeluarkan edisi kan, edisi perjanjian baru dalam bahasa Yunani ya kan, cuman mengambil sumber teks yang lain gitu loh. Teks yang diambil itu dari Sinaiticus. Apakah ada dengan Vatikanus ya, itu saya kurang memahami, tapi yang jelas kita tahu bahwa ini Sinaiticus yang paling utama gitu kan. Di mana Sinaiticus itu tidak pernah diajarkan. Dia itu terkubur karena di dalam masa ininya itu tidak pernah dipakai gitu loh. Yang beredar adalah teks Bizantin, cuman variasi daripada teks Bizantin, karena ya kita harus mengetahui itu ada perang ya yang perang kepentingan antara timur dan barat, sehingga
Ya, begitulah yang terjadi. Tetapi yang kita yakini, keaslian penjagaan teks itu tetap hidup sampai sekarang. Ini yang harus kita yakini. Karena apa? Ya kan? Ya, kita percaya kepada Tuhan yang Esa, ya kan? Kepada Tuhan yang menjadi juru selamat manusia, ya kan? Tidak ada yang lain selain Tuhan sendiri, ya kan? Pasti punya jalan dan punya cara untuk bisa menjaga gitu loh. Nah, ini kita bisa buktikan gitu kan. Ternyata Westcott and Hort ini pakai teks Sinaiticus untuk membuat satu Alkitab Perjanjian Baru yang berbasis kepada teks Sinaiticus. Nah, kemudian ya kan, kalau nggak salah tuh NIV yang terlebih dahulu tuh menerjemahkan gitu kan ke dalam bahasa Inggris ya, kepada ininya New English apa itu ya, version gitu ya. Mulai karena euforia daripada yang penting bukan Katolik, yang penting bukan Ortodoks, ya kan? Yang penting bukan gereja mula-mula, ini temuan yang bagus gitu kan. Inilah yang dikemukakan, ini yang ditiup terus sehingga ini menjadi besar. Nah, konsekuensinya apa? Matikan tuh, ya kan? Matikan tuh teks mula-mula gitu kan. Bukan hanya sejarah, itu pembunuhan karakter terhadap naskah asli atau teks mula-mula, teks Bizantin itu dimatikan gitu loh. Padahal kita tahu sendiri ya kan, kajian dari ahli teks ya kan, critical text itu mengakui dari awal-awal yang ditemukan ini memang satu temuan ya kan, memang ada berupa kodeks gitu kan, ada versi yang lain gitu loh. Tapi mereka juga mengakui bahwa ini bukan sesuatu yang kanonik gitu loh, ya kan? Ini demi kepentingan akademik gitu loh. Ketika orang belajar bahasa, ketika sumber-sumber teks itu ada berlainan gitu kan, untuk melihat bagaimana pendekatan yang paling baik, ya makanya itu dibandingkan gitu loh. Saya kira bukan hanya teks Sinaiticus saja, bermacam kodeks yang lain juga bisa dipakai gitu kan. Tapi ini namanya kan dalam dunia akademik, bukan sesuatu yang menjadi keputusan daripada gereja. Ya, saya coba sharing di sini kan. Kita melihat bahwa gereja sendiri, Konsili Kartago sudah memutuskan, ya kan. Nah, ini yang harus kita pahami bersama juga ini. Nih, Kanon 36 di Konsili Kartago, dia mengatakan, ya kan, beside the canonical scriptures, nothing shall be read in the church under the name of divine scriptures. Selain kitab suci kanonik, tidak ada yang boleh dibaca di gereja dengan nama kitab suci ilahi. Ini loh, selain kitab suci kanonik yang ada di situasi itu. Kawan-kawanku, ya kan, kita tidak melihat ada teks kitab suci yang lain hidup di gereja-gereja pada zaman ini. Dibaca saja tidak boleh ya Pak? Iya, ini kitab suci diimani. Tidak ada yang lain, ini cuma teks Bizantin aja ini. Masih bilang nggak kanon? Ayo. Itu teks Sinaiticus ditemukannya kapan? Ketika di awal-awal itu mungkin muncul, tapi tenggelam, nggak dipakai. Sampai dengan, saya bilang akhir abad ke-19, teks Bizantin dalam tanda kutip masih dipakai gitu loh. Nah, kita jangan terkecoh dengan dunia barat, banyak kepentingan. Kalau saya bekas pengusaha, gua ngelihat ini, waduh, ini ada sesuatu yang baru, ini cuan ini gitu kan. Ayo kita buat gitu kan. Bikinlah gitu, menyebar kemana-mana, matikan karakter assassination terhadap teks Bizantin. Akhirnya dihidup membesar. Tapi saudara-saudaraku yang terkasih, Anda dan saya menjadi korban. Ya enggak?
Kalau kita tidak ketemu dengan kebenaran, Anda dan saya akan menjadi korban. Ya kan? Kita tidak mendapatkan sesuatu yang membuat kita itu bisa menjadi pegangan dan kita bisa mengajarkan kepada orang lain gitu loh. Nah, kita nggak omong kosong kan? Kita nggak omong kosong aja. Temuan Westcott and Hort itu ditemukan sebagai satu temuan di dalam naskah dalam kepentingan akademis gitu ya. Bukan akademis lah, itu punya motivasi tersendiri Westcott and Hort, kita nggak tahu. Tetapi ketika naskah ini dipakai dibawa di ranah akademis, ini menjadi suatu bahan, ya kan? Bahan dan dilakukan dengan metode-metode tertentu untuk kepentingan akademis. Tapi pihak yang melihat terhadap ini, wah ini lain ini, ya kan? Kita nggak menafikan dulu ya, tapi wajar kalau pandangan kita ini juga seperti itu, bahwa ini sesuatu yang berbeda. Kalau sesuatu yang berbeda, wah kita punya benefit tersendiri untuk hal ini. Sedangkan sendiri untuk kesaksian terhadap teks Westcott and Hort, ya kan, yang kita pakai sekarang yang menjadi dasar untuk menyusun Alkitab kita sekarang itu Nestle dan Allen itu sudah memberikan pengakuan bahwa teks daripada Sinaiticus yang diinikan oleh Westcott and Hort itu tidak kanon. Nih. Kita lihat kan di bukunya sendiri, ya, di buku daripada Allen and Allen, The Text of the New Testament yang terbit tahun 1995, itu menyatakan Westcott and Hort tidak pernah mendapat pengasahan resmi dari gereja sebagai teks kanon, ya kan? Di dalam buku yang sama juga, ya kan? Ya, Nestle Allen menyatakan bahwa salah satu dari banyak usaha akademik dalam kritik teks. Sekali lagi, ini kegiatan akademik, bukan kegiatan gereja untuk menginjili gitu loh. Ketika ada meragukan, sah-sah aja gitu loh. Ya kan? Tapi ini tidak boleh sesuatu yang menjadi kajian di dalam ininya, kemudian dibawa ke dalam gereja gitu loh. Itu harus menempuh otorisasi, ya kan, validasi yang demikian rumit dan demikian memastikan ketika ini bisa diterima oleh kalangan gereja gitu loh. Nah, yang terjadi kan kepentingan ini sudah diambil oleh swasta kebanyakan gitu loh, termasuk untuk pencetakan, ya kan, Alkitab yang berbasis kepada teks ini gitu loh. Hati-hati Bapak Ibu dan sekalian gitu ya. Nah, referensi yang lain juga yang menyatakan bahwa Codex Sinaiticus itu bukan teks kanon dikemukakan juga oleh F.F. Bruce gitu kan. There is no evidence that Codex Sinaiticus was ever adopted by the church through any council. Ya kan? Ini dia tulis di Canon of the New Testament tahun 1988. Di bagian lain juga dia tulis, ya kan? Bahwa tidak ada bukti bahwa Codex Sinaiticus pernah diadopsi oleh gereja melalui konsili manapun, ya kan? Konsili Trente tidak mengadopsi, ya kan? Ini tahun setelah manuskrip daripada Sinaiticus ini, ya, mulai menjadi terkenal, ada konsili yang mengatakan bahwa teks yang didasarkan pada manuskrip seperti Sinaiticus atau Vatikanus tidak pernah diadopsi oleh gereja. Ini bukti yang perlu kita ini. Saya bersyukur Pak Yonatan memberikan kita kunci yang luar biasa untuk lebih mengetahui bahwa Alkitab yang ada di tangan kita yang berbasis kepada teks yang tidak kanon ini luar biasa perjalanan memperdayai kita gitu. Terima kasih Pak Fendi. Ya baik, terima kasih. Luar biasa ini ya. Yang kita sudah dengar memang kemarin itu ada banyak bukti bahwa sebenarnya mereka yang membuat kritik tekstual sendiri mengakui bahwa itu bukan kanon yang mereka kerjakan, tapi itu hanya bagian dari penemuan akademisi. Jadi mereka tidak mengakui itu sebagai teks kanon. Bagaimana sekarang ini? Kalau bilang tidak kanon itu berarti tidak boleh diajarkan. Iya nggak?
Kita harus sepakati itu. Kalau bilang ini tidak kanonik, artinya tidak boleh diajarkan. Masih dalam batas ranah kajian, ya kan? Betul. Apalagi dianggap ineransi. Ini jadi masalah lagi, Pak. Karena kita sekarang kan menganggap semua ineransi itu. Kalau mengatakan Alkitab yang ada sekarang ya kan tidak ineransi, itu namanya membodohi diri sendiri gitu kan. Nah, justru di sini kita harus melihat bahwa kitab yang tidak kanon, lihatlah, Anda dibawa kepada kontradiksi, kontroversi, ketidaksesuaian, berantem sana, berantem sini, tidak sesuai sana, tidak sesuai sini gitu loh. Baru Anda percaya gitu kan. Yuk tertulisnya apa, ngomongnya apa. Jangan ngimpi, jangan bawa orang kepada fiksi gitu loh. Sedangkan teks yang kanon itu sangat harafiah. Ya kan? Kalau Tuhan bilang dia bilang gitu kan, ya kan, hanya Bapa saja yang tahu, tidak tersurat tidak terucapkan bahwa dia juga tahu, itu gaya bahasa, Bos. Ya enggak? Itu gaya bahasa. Dia hidup di kalangan Yahudi. Kita tahu berapa kali ketika dia memproklamirkan dirinya, aku dan Bapa adalah satu. Apa yang terjadi? Dia mau dilempar batu. Baca itu Bapak Ibu sekalian. Jadi Yesus kita pun itu harus bisa berdiplomasi ketika dia harus menggenapi nubuatan-nubuatan. Dia harus memakai kata-kata gaya bahasa yang seperti itu. Dan itu bisa kita lihat, dia bisa pakai ganti orang pertama, dia bisa menjadi kata ganti orang ketiga, atau dia tidak menyebutkan bahwa dia tuh tahu, tapi di ini yang lain dia sudah memberikan indikasi yang jelas, aku dan Bapa adalah satu. Jangan bodoh kita untuk mengartikan apa yang sudah dikatakan oleh Yesus kepada kita. Luar biasa, terima kasih. Luar biasa ini. Wah, memang seharusnya setiap ayat itu kan semua saling mendukung ya. Jangan sampai ada satu kontradiksi sedikit pun, karena kalau itu ada teks yang bunyinya dari teks sumbernya itu saja sudah masalah. Bagaimana kita bisa menjawab setiap pertanyaan teman-teman di luar sana kan, yang meragukan tentang teks sumber yang kita pegang sekarang, ya kan? Nah, ini seharusnya kalau kita jujur ya teman-teman, seharusnya kita ini kembali kepada teks yang kanon, yang asli, yang dipunyai oleh gereja mula-mula sampai hari ini, yang sudah dipakai dan tidak pernah dirubah-rubah, ya kan? Masih asli, tetap bunyinya seperti itu, tidak ada revisi, dan itu dipakai sampai apa? Pak Fendi, saya ingin menambahkan kalau boleh gitu ya mungkin ya, dan tidak ambigu. Ya, bisa ambigu. Ya, kalau lihat penjelasan yang disampaikan tadi Pak Heng, kita itu kan tegas Pak, bahwa dinyatakan bahwa Kodeks Sinaiticus itu kan tidak pernah dikonsilikan, disahkan. Nah, kemudian di Konsili Kartago itu sudah jelaskan bahwa setiap yang tidak kanonik itu tidak boleh dibacakan di gereja, ya kan? Jadi itu tidak boleh masuk di gereja sebenarnya, ya kan? Tapi kenapa diajarkan di gereja, bahkan dijadikan kitab? Nah, ini kan masalah. Nah, tidak mengherankan kalau itu terjadi penyesatan dengan ayat-ayat seperti itu kan? Kalau menurut saya itu penyesatan sudah, ya kan? Mengajarkan sesuatu yang tidak benar. Masa Yesus sebagai Tuhan tidak tahu hari kiamat? Itu udah nonsen. Ya kan? Itu yang perlu ditegaskan, itu nonsen itu. Ya kan? Nah, itu perlu orang tahu, orang Kristen tahu gitu loh. Jadi tidak usahlah percaya-percaya yang gitu-gituan gitu loh. Karena itu memang bukan yang dikanon oleh gereja. Gitu loh. Ya, saya kira gitu, Pak. Orang pintar tahu dibodohin. Kamu jadi orang pintar nggak gitu kan? Ya. Kalau mau jadi Ya, Pak pintar, Hengki.
Jangan mau dibodohin gitu Pak ya. Pak Fendi Ya, nambahkan, silakan. ya sekali lagi kalau kalau nonton YouTube yang eh, Dr. Yonatan Purnomo bersama Dr. Joshua Tewu, mungkin teman-teman yang penonton sidang ilahi boleh bisa mengklik, bisa cari di Biblikos, bisa juga cari di channelnya Joshua Tewu. Itu judulnya Dialog Kajian Teks Sumber Alkitab yang Tidak Kanon dalam kurung WHNU vs Teks Bizantium. Jadi bisa dicari. Nah, di situ eh, dijelaskan Dr. Yonatan Purnomo tidak melegitimasi atau membangun doktrin apapun. Ini yang perlu teman-teman pemirsa semua bisa tahu. Jadi Biblikos memang menghadirkan murni terhadap teks. Di situ ada filosofi, ada cabai yang seperti sekarang terpampang. Karena ini murni teks, nah tidak membangun doktrin. Jadi sekali lagi Dr. Yonatan Purnomo sudah menegaskan bahwa tidak masuk dalam ranah doktrin. Dia tidak membangun dan tidak mendukung apapun soal doktrin. Jadi cuman jujur terhadap teks. Teks itu bisa menjelaskan dirinya sendiri. Kalau dibandingkan dengan teks yang lain tidak tabrakan. Itu yang diperjuangkan Biblikos. Iman kita tidak terkoreksi, tidak terdegradasi keilahian Yesus. Nah, di dalam kajian itu perlu ditegaskan bahwa Biblikos sekali lagi tidak masuk ke ranah doktrin. Kita memperjuangkan adalah kanon. Kalau tadi disinggung oleh Pak Hengki, memang ada. Kita tahu skisma besar. Kita sudah tahu ada barat dan timur. Tapi Indonesia ini jauh dari Eropa, jauh dari Asia Tengah. Kita tidak harus masuk dalam pertempuran barat dan timur. Kita mencari kebenaran. Alkitab yang mana yang ineransi. Dan ini dibuktikan. WHNU ada 6.577. Ini tuduhan yang serius. Nah, dari video itu juga ada pernyataan, ada pemirsa yang naik, dan dia menyatakan bahwa selama ini, kan itu ada kesaksian, Dr. Yonatan itu ditolak. Jadi dia sebenarnya Dr. Yonatan, bersama kita tahu juga yang sudah lama, sama beliau, memang tidak pernah mau expose ini ke YouTube. Tidak mau cari uang. Beliau coba persuasif. Menghubungi dengan BMTKKI, dengan STT. Tapi semua pintu yang persuasif itu ditutup. Nah, ketika terjemahannya sudah selesai, tinggal edit dan semuanya, terpaksa harus mencapai grassroots. Dilakukanlah komunikasi seperti ini. Dan di sini kesempatan, sebagai kami orang Biblikos, kami berterima kasih kepada Pak Joshua Tewu yang sudah memberikan panggung atau ruang sehingga bisa pemirsanya bisa memahami. Nah, kami juga akan terbuka kepada mungkin Tamparagi, mungkin Dr. Paul Zhang, atau channel-channel mana yang mencari kebenaran, bukan cari konflik. Jadi Pak Dr. Yonatan Purnomo akan sangat bersedia dan kami akan membahas kembali di ruangan ini. Jadi seperti itu. Jadi seperti tadi yang Ibu Magda sampaikan, kita lahir, kita dibesarkan dari sekolah minggu, sudah dicekoki Alkitab yang kita anggap kanon, yang kita anggap ineransi. Sehingga gereja tidak berani mempertanyakan ineransi Alkitab. Warga gereja tidak pernah mempertanyakan kekanonan Alkitab. Percaya saja. Percaya saja. Itu tadi Pak Yafi sampaikan, ini pembodohan. Ya, kita tidak mau pakai kata pembodohan. Tapi kita sudah dibodohi memang faktanya. Berapa banyak yang mengetahui dengan tulus mengajar. Hamba-hamba Tuhan dengan kesungguhan hati mengajar. Apa yang dia terima, itu yang dia ajar. Lah yang diterima ini dari sekolah-sekolah Alkitab. Dari Alkitab terjemahan yang sumbernya, waktu dia menerjemahkan,
Sumbernya tidak tahu. Ada 6.577. Nah, orang-orang hamba Tuhan, termasuk saya, mengajarkan itu kepada jemaat. Mulai dari sekolah minggu sampai yang dewasa. Dengan ketulusan, Pak. Apalagi yang di pedalaman, di hutan-hutan. Menginjil, pergi ke pulau-pulau terluar. Di daerah-daerah terpencil. Tidak ada niat untuk menipu. Ini tadi, seperti Pak Fendi sampaikan. Kok berani gitu loh. Tadi Pak Sabak, Pak Adrisun bilang, kok sampai begitu? Apa dampaknya? Sehingga yang orang-orang tulus ini mengajarkan yang salah. Bukan mereka mau salah. Bukan ada niat untuk salah. Saya percaya sebagian besar hamba Tuhan memang punya niat untuk memberitakan Injil kebenaran Allah. Cuma semua yang dianggap benar ini, kita harus pertanyakan sekarang. Karena dibuktikan secara ilmiah, dibuktikan. Dari video yang kedua itu sangat jelas. Simon anak Yunus. Lalu Simon anak Yohanes di Yohanes 1, di Yohanes 21. Tetapi di Bizantium semuanya anak Yunus. Lalu yang di sini kita bahas tadi di video yang ketiga. Kalau dia Allah, masa dia tidak tahu hari kiamat? Ini luar biasa. Padahal Alkitab Bizantium tidak ada kata anak tidak tahu itu. Dan kita akan menantikan lagi yang video keempat, lebih seru lagi, lebih banyak, lebih akan dibukakan semua. Karena ada 6.577. Luar biasa ini. Ini ada terstruktur, sistematis, masif, TSM. Ini juga diungkap oleh Dr. Joshua Tehu. Bahkan ada statementnya. Mereka yang di luar Kristen melakukan TSM. Bagaimana? Dan kita untuk pemberitaan kebenaran juga harus melakukan TSM. Karena penyesatan itu dilakukan melalui TSM. Ada juga yang disingkat di dalam tulisan STM. Ya sama aja. Terstruktur, sistematis, masif. Nah, bagaimana pemirsa semua? Ini panggilan sekali lagi. Di video yang terdahulu juga saya mengulang ini. Panggilan kepada stakeholder, para penterjemah, ahli bahasa yang mencari kebenaran. Semua warga jemaat. Nah, ada satu lagi, Pak Fendi. Di salah satu pembicara yang naik itu, Jerry Lim atau apa gimana, dia sampaikan begini, selama ini teologi itu dikuasai atau hanya dikuasai oleh para teolog, oleh para pakar, sehingga mereka imunitas terhadap masukan. Dia perbandingan begini, kalau selevel Dr. Jonathan Purnomo yang memberikan temuan-temuan yang luar biasa dengan bukti-bukti yang tidak bisa dibantahkan, tidak bisa didengar, tidak bisa dikoreksi, apalagi warga jemaat awam. Itu sangat punya imunitas. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh diteruskan. Di zaman perkembangan teknologi informasi yang sedemikian rupa, kita bisa mengakses semua informasi yang ada. Tidak ada yang bisa ditutupi. Semuanya akan terbuka. Semua data bisa dibuka. Di laptop kita bisa belah layar. You mau dapat versi Tyndale, you mau versi LAI, lu mau dapat versi Biblikos, versi Alkitab, King James, bahasa Mandarin, bahasa Arab, semuanya bisa dalam satu layar. Ini luar biasa. Semua data bisa dibuka dan warga gereja sudah harus memikirkan. Semua bisa diakses dan kalau perlu pertanyaan-pertanyaan, hubungi kami untuk bisa lebih jelas. Itu saja tambahan dari kami untuk menjelaskan apa yang terjadi kemarin waktu video Dr. Jonathan Purnomo dengan Dr. Joshua Tehu. Itu sangat kami minta teman-teman yang lain bisa menonton, maksudnya pemirsa bisa menyaksikan juga. Dan kami juga berharap akan ada dengan channel-channel lain, Biblikos akan bisa berbicara di sana. Ini juga semacam ya Biblikos terbuka begitu.
Jadi bukan hanya Dr. Yonatan Purnomo sampaikan, kami mengulangi lagi untuk hal itu. Terima kasih, itu tambahan dari saya Pak Fendi. Dan Ya, Subriyadi. Saya baik. nambahkan Pak Fendi, bentar. 3 menit sampai 5 menit paling banyak Pak ya. Ya. Oke. Akan lagi. Oke, terima Ya. kasih. Saya itu prihatin ketika saya share tentang kebenaran ini, baik itu video yang saya share di grup, di teman-teman gitu ya, sudah dibuktikan oleh Dr. Yonatan Purnomo bahwa Alkitab WHNU itu tidak kanon, sudah dibuktikan. Tetapi mereka justru malah membalikkan, menuduh bahwa Alkitab Bizantinlah yang tidak kanon, yang tidak ineransi. Dan saya teringat kata-kata Dr. Yonatan Purnomo dan juga Pak Adrianus Wilmar yang seorang polisi berkata bahwa setiap orang yang menuduh seseorang salah, dia juga yang harus membuktikan kesalahannya itu. Nah, Dr. Yonatan Purnomo menuduh bahwa Alkitab WHNU itu adalah salah, bahkan sudah tunjukkan 6.577 kesalahan. Dan Yonatan Purnomo bukan hanya ngomong, tetapi dia membuktikan, bukan hanya menuduh, tetapi dia membuktikan secara ilmiah, secara data. Itu jelas. Dan juga Dr. Yonatan Purnomo juga memberikan, memaparkan, menjelaskan tentang yang benar, yaitu yang kanon. Tetapi anehnya teman-teman sekalian yang menuduh bahwa Alkitab Bizantin itu yang tidak kanon, yang tidak ineransi, tolong ya, Anda-andalah yang harus membuktikan di mana kesalahannya, di mana ketidakineransinya dari Alkitab kanon, yaitu Bizantin. Sebab kalau tidak, nanti hanya berkoar-koar di medsos, di tulisan-tulisan, tapi tidak bisa membuktikan secara data dan secara ilmiah. Seharusnya, apalagi kalau seorang akademisi, para hamba-hamba Tuhan, pendeta, doktor, atau mungkin orang-orang yang sudah sekolah teologi, akademisi, seharusnya ketika dia menuduh balik bahwa Alkitab Bizantin itu yang sudah direvisi, sudah diubah, sudah artinya yang tidak kanon, silahkan membuktikan itu. Sekarang era terbuka. Demikian, Pak, tambahan saya. Baik, terima kasih kawan-kawan. Kita sudah di penghujung acara kita pada malam hari ini. Bersyukur kita bisa berbincang-bincang dengan baik dan saya percaya ini merupakan satu ungkapan hati di mana sebenarnya kita ini adalah korban semua dari teks-teks yang tidak kanon. Nah, sebelumnya saya sampaikan kepada para netizen atau pendengar di luar sana, biarlah kita ini mau untuk belajar, mencari dan melihat. Dan kita mencoba untuk berpikir. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Hengki bahwa orang pintar, katanya ya, orang pintar itu tahu kalau dibodohin. Artinya, cobalah kita ini cari tahu apa yang sebenarnya disampaikan bahwa ini merupakan satu hasil temuan yang sudah pernah dikanonkan oleh gereja. Kenapa kita tidak mencari tahu
Bahkan banyak kawan-kawan di sana itu bahkan mereka itu menghindari atau menjudge bahwa kita ini yang salah, kita yang tidak kanon, seperti yang disampaikan oleh Pak Igna tadi. Nah, seharusnya kita mulailah mencari dan meneliti hal-hal yang disampaikan oleh kajian-kajian oleh Dr. Yonatan Purnomo, supaya kita ini mengerti tentang kebenaran yang sedang disampaikan. Bahkan tadi sudah disampaikan oleh Pak Hengki sendiri bahwa si penulis Westcott and Hort, Nestle Aland, ya kan, mereka itu loh mengakui bahwa mereka itu menyatakan bahwa tulisan mereka atau teks-teks yang mereka punya itu sebenarnya bukan teks kanon, itu hanya kajian akademis yang seharusnya tidak diyakini sebagai satu teks ineransi. Nah, ini yang masalah sebetulnya. Nah, tapi celakanya kita sudah terlanjur percaya sekali bahwa itu ineransi, padahal si penulisnya sendiri menyatakan atau si penemunya itu menyatakan bahwa punya dia itu tidak ineransi, itu tidak boleh dipakai sebagai teks kanon. Bagaimana ini? Ini kan menjadi satu temuan yang sungguh menggegerkan. Seharusnya ini segera kita ini berbenah, kita mencari tahu kebenarannya, dan kita boleh belajar bagaimana kita membangun satu konsep di mana orang Kristen ini seharusnya itu satu, tidak terpecah-pecah. Karena Tuhan kita satu, kitab kita satu, kenapa kita berbeda-beda begitu. Nah, ini kan menjadi masalah. Kemudian juga yang dari bahasan yang pertama, bahwa iman kita mengatakan bahwa Yesus itu tahu tentang hari kiamat. Dari kata-kata, dari teks sumber yang asli, itu tidak ada mengatakan bahwa Yesus tidak tahu. Makanya tadi disampaikan oleh Pak Igna, bahwa dengan cara ketimuran orang seringkali mengucapkan seperti Yesus sampaikan tadi, juga Pak Hengki mengatakan orang pertama bisa jadi orang pertama, orang ketiga, atau dengan orang lain. Karena ini merupakan gaya bahasa yang disampaikan oleh si penulis atau orang Tuhan Yesus sendiri. Ya, karena di ayat yang lain itu meneguhkan bahwa Yohanes 10:30 Yesus itu dan Bapa itu satu. Kemudian ayat 38 tadi Bung Adam menyampaikan juga itu aku dan Bapa adalah satu. Yesus menegaskan begitu. Itu menyatakan bahwa memang perihorisis, jadi tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Yesus dan Bapa adalah satu. Nah, kita sekarang percaya bahwa Yesus dan Bapa memang betul-betul adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Tidak mungkin dia tidak tahu. Nah, ini menjadi satu rujukan bahwa teks Bizantin betul-betul adalah teks kanon yang tidak ada kesalahannya. Kenapa? Karena sumbernya jelas pernah dikanonkan, dan teks itu sampai sekarang pun masih dipakai oleh gereja mula-mula di sana. Dan tidak pernah ada revisi. Sekalipun tidak pernah direvisi. Kenapa? Karena memang tidak perlu, karena penulisnya sampai sekarang sudah tidak ada, sudah meninggal. Tidak boleh kita merevisi tulisan mereka. Apa yang sudah pernah ditulis itu sudah ineransi. Tuhan sanggup menjaga firman-Nya dan Tuhan menyatakan kebenarannya. Hari ini Tuhan menyatakan, biarlah kita boleh belajar dengan sungguh-sungguh, kita membuka diri, jangan kita menjadi orang yang berusaha untuk menolak segala temuan-temuan yang sebenarnya itu menyatakan kebenaran. Penyesalan nanti tidak datang di belakang, tapi tidak datang di muka, tetapi di belakang. Biasanya orang baru menyesal, ya kan? Nah ini, Pak Fendi, ya. bisa nambahkan sedikit? Sedikit saja nih, sedikit. Saya hanya membacakan dan sedikit memberikan pandangan saya. Oke, 1 Itu menit saya ya. ambil di Matius
Matius pasal 10 ayat 16. Jadi Oke. ini Yesus dia bilang begini, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saya coba mengartikan ini adalah perintah atau nasihat Yesus kepada kita juga. Karena kita memang sekarang ada di tengah-tengah serigala nih, yang coba menjatuhkan kita. Apa itu cerdik seperti ular? Kenapa ular dipakai untuk jadi pikir? Kenapa? Kita disuruh cerdik secerdik-cerdiknya supaya jangan ditipu orang. Seperti tadi Pak Engki bilang, orang bijaksana tahu kalau dibodohi. Kalau orang cerdik, dia tidak sempat ditipu orang. Tapi ada barometernya. Setelah kau pintar, sepintar-pintarnya jangan sampai ditipu orang. Jadi, tulus seperti merpati. Tulus seperti merpati apa? Setelah kau pintar, jangan nipu orang. Jadi kita ini sudah dipintari orang-orang yang cerdik seperti ular tadi, Pak. Karena mereka tidak punya barometer, jadi sudah pintar, jangan nipu orang. Tulus seperti merpati. Jadi ada batasan, ada kurva atas, ada kurva bawah. Pintar. Nah, sekarang kita diharapkan untuk menjadi cerdik dan takaran levelnya itu sampai seperti ular. Dan saya berharap kita semua ini mengikuti apa yang menjadi arahan Tuhan Yesus. Itu saja yang saya bisa tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita akhiri acara ini. Ini sudah di penghujung acara. Saya sedikit menyampaikan bahwa kepada netizen semuanya yang di luar sana juga yang ada di acara bincang pada malam hari ini, kita ini sedang menyampaikan atau memperbincangkan hal-hal yang berkaitan dengan kajian. Jadi tidak ada kami ini untuk menyerang sebuah lembaga tertentu, ya kan, kemudian menyerang pribadi. Kami fokus kepada hasil temuan dari Dr. Yonathan Purnomo dari bahasan materi yang sudah diseminarkan. Dan kami memang mohon supaya Bapak Ibu bisa membuka diri dan kita menghindari perdebatan atau menghindari ujaran kebencian. Kami tidak sedang membenci Bapak Ibu, tetapi kami ingin menyampaikan bahwa seharusnya sebagai orang percaya, kita ini mulai melihat bahwa ada teks kanon yang harus kita pakai yang tidak ada kesalahannya tadi. Mari Bapak Ibu, kami ajak semuanya, kita bersama-sama untuk menjadi pintar, menjadi cerdik, dan kita melakukan pelayanan kita dengan sungguh-sungguh, dan percayalah ketika kita memakai satu sumber teks yang kanon, yang tidak ada kesalahannya, maka itu bisa dijelaskan dengan gamblang ya, tidak perlu diberikan penjelasan lagi, karena kenapa? Karena sudah jelas teks itu bunyinya seperti itu. Dan itu menjadi satu rujukan di mana teologi seharusnya dibangun di atas dasar kebenaran Alkitab yang kanon, bukan dari kitab-kitab yang merupakan kajian akademisi yang oleh pemiliknya sendiri itu diyakini bukan teks kanon. Ya, baik, kita akan akhiri pada malam hari ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali minggu depan di dalam acara yang sama, acara Sidang Ilahi.